teman-teman dari pemerintah Kabupaten Negara, Kepala BKPSDM Pak Rahmadi beserta jajarannya yang mewakili Dinas Pendidikan, Disnaker, Dinas Kesehatan belum ya? Pak, Dinas Kesehatan harus hadir lah karena ini kebersamaan beserta teman-teman DPRD Kota Kartanegara Komisi 4. Izin Bapak Ibu, pada siang hari ini saya beberapa hari lalu ada dikomunikasikan oleh Mbak Endang, kebetulan adik kelas sekolah. Jadi ada beberapa hal, teman-teman juga P3K yang berhubungi saya langsung keterkaitan masalah kegalauan lah. Kita nyadari itu Bapak Ibu bahwa masalah ini bukan hanya masalah Kota Kartanegara. Masalah ini menjadi masalah yang menjadi masalah nasional. Kami beberapa minggu lalu ada ke Balikpapan, ada ke beberapa daerah pun sama, kurang lebih sama. Ya, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu semua, mungkin ada perwakilannya dari ini tiga instansi ya, pendidikan, kesehatan, teknis. Pertanian ada juga. Oke. Pak Rahmadi ini total berapa ya? Semuanya teman-teman yang lolos ini. 3.800 student. Ya. Nanti kita berdiskusi aja ya, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak bisa memutuskan pada hari ini? Kami tadi sempat ngobrol di bawah. Yang pertama, ini menjadi program nasional. Kami beberapa kali, mungkin ada yang tahun 2022, 2023 pun sama, dan kebetulan kita juga yang menyelesaikan permasalahannya. Jadi program nasional ini menjadi kebijakan pusat. Kami pemerintah Kabupaten Kartanegara bersama DPR itu beberapa tahun lalu itu meminta kepada BKN pusat, kepada teman-teman pusat agar proses seleksi, proses semuanya itu ada di Pemkab supaya apa? Kami lebih mudah. Nah ternyata memang pada regulasi pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakan menjadi garda terdepan. Kami hanya menjadi penyalur saja atau mewakili pemerintah pusat. Ya. Nah, cuma kenapa kami hadirkan semua dari Disnaker juga ada, semuanya ada, supaya kita mencarikan solusi terbaik. Walaupun beberapa hari lalu kami juga sempat komunikasi, terutama saya pribadi, teman-teman DPRD, dan teman-teman DPR RI Pusat, dan teman-teman lainnya, ini masih digodok. Mudah-mudahan dengan kegalauan Bapak Ibu terkait berita bahwa pengangkatan P3K itu di bulan Maret ya, 2026 itu bisa direvisi. Isu terakhir lagi dirapatkan di Jakarta itu, isu terakhir masih isu ya. Isu terakhir itu mudah-mudahan setelah Lebaran ada berita baik. Ada penangkatan, cuma ya ada cuma lagi nih. Ini bertahap. Ini isu terakhir ini, isu terakhir. Kenapa? Kami pun akan membuat nota keberatan lah dari DPRD. Kita bukannya tidak menyetujui kebijakan pusat, tidak. Tapi kebijakan P3K, perekrutan P3K ini menjadi bagian kepentingan pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara bersama DPRD. Kenapa saya bilang begitu? Saya nyadari Bapak Ibu kami ini semuanya, apalagi saya dari desa, dari Tenggarong seberang, dari kampung begitu. Dan saya bisa seperti ini bukan karena Andi Faisal atau teman-teman, tidak, karena Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf, bukan membedakan antara guru, kesehatan, dan lainnya, tidak. Cuma kami bisa gini karena Bapak dan Ibu semua begitu. Dan yang harus digarisbawahi, secara kemampuan fiskal, kemampuan keuangan daerah, Kota Kartanegara ini mampu sekali. Itu barang tidak susah lah bagi kami ya, beneran. Ketika kebijakan ini dilemparkan oleh pusat, Kukar tolong untuk P3K yang ada di Kukar, tolong gaji sendiri deh, tolong angkat sendiri deh. Saya jamin Bapak Ibu dalam waktu dekat kalau boleh begitu, besok pun kita angkat barang ini.
Cuma yang harus kita jadikan catatan paling penting lagi, ya kita berharap ke depannya kebijakan ini bisa diderek langsung ke daerah. APBD Kukar itu 12 triliun, banyak sekali. Jadi kalau untuk membayari gaji P3K dan lainnya, saya rasa mampu. Lebih daripada cukup. Cuma yang jadi masalah sekarang ini adalah regulasi, aturan. Itu saja yang jadi kendala kami sekarang ini. Makanya kami berusaha, kemarin juga ngobrol dengan Pak Bupati, ngobrol dengan teman-teman DPRD juga, kami berusaha bisa nggak proses semua tahapan sampai pembiayaannya pun dibebankan ke APBD. Itu maunya kami begitu loh. Supaya tidak mengganggu stabilitas nasional, tidak mengganggu stabilitas yang ada di Pemprov tingkatan negara gitu loh. Makanya kemarin saya sepertinya dihubungi, Pak Andi, kenapa rapatnya siang? Kenapa rapatnya jam 1 begitu? Kenapa? Karena mayoritas Bapak Ibu guru. Saya minggu lalu juga ada rapat dengan guru dari Rojanan. Kita siang. Karena saya tahu ya ini masih dalam proses belajar mengajar kan. Jadi siapa tahu Bapak Ibu pagi masih mengajar, siang masih ikut rapat lah. Nah itu ya Bapak Ibu. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan perwakilannya nanti teman-teman dari BKPSDM, Dinas Pendidikan, terus Kesehatan belum hadir ya, terus Disnakertran bisa membantu lah. Terutama kenapa saya hadirkan Disnakertran, kami takutnya nih Bapak Ibu ada yang sudah berhenti kerja di tempat asalnya, tapi P3K ini tidak jelas juga kapan dilantiknya. Jadi ya kalau ada seperti itu, tolong kasih gambaran kami instansi mana atau perusahaan mana biar kami nembusi begitu loh. Supaya apa? Sambil menunggu Bapak Ibu tetap ada penghasilannya. Makanya kami insya Allah Bapak Ibu kita tidak akan tinggal diam, kami tetap akan mengawal Bapak Ibu supaya semua bisa berjalan baik dan sesuai dengan harapan. Ya, oke, saya persilakan siapa perwakilannya? Ya. Sebutkan satu persatu namanya dan teman-teman yang saya banggakan seperjuangan di dalam P3K. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita diterima oleh Ketua DPR untuk melakukan audisi atau menghadiri perwakilan untuk P3K itu sekitar hampir 70 guru, 70 yang menghadiri, ada guru, ada dari kesehatan dan ada juga dari pertanian, teknik ya, ada teknik juga ya. Ini ada beberapa dan menyerahkan Pak yang kami sebenarnya meminta bahwa jadwal P3K yang awalnya itu NIP dikeluarkan di tanggal 1 sampai 25 April ya Pak. Itu jadwal awal. Dan 1 Maret SK sudah dikeluarkan. Itu jadwal awal dan kami mendengarkan lagi kedua bahwa dikeluarkan di bulan Juli. Nah, kami menyerahkan untuk P3K, kami semua bersatu, ini suara hati P3K Kukar ya, P3K Kukar bersuara bahwa kami menantang atau menolak untuk dikeluarkan di 2026 SK-nya ya Pak. Nah terus di bulan Maret kami memohon untuk jadwal disesuaikan dengan jadwal, walaupun ini sudah di bulan Maret pertengahan ya Pak ya, jadi sudah lewat. Jadi kami mohon semoga saja pemerintah setempat, kami bermohon untuk menyampaikan mungkin ke pusat apabila ada nanti pertemuan Pak untuk komisi. Ini kami minta SK itu dikeluarkan di bulan April. Bagaimana teman-teman? Setuju? Kami meminta di bulan April dan TMT ada di 1 Maret. Oke. Nah. Terus untuk permintaan yang sesuai dengan jadwal itu yang kami berikan, yang untuk TMT-nya, di mana kami dites di 2024 ya Pak ya. Nah, kami bertahan apakah kami bisa menunggu ya. Sedangkan sampai 2026 berarti kami menunggu 1 tahun. P3K yang sebelumnya itu angkatan pertama yang tidak salah 3 bulan ya Pak ya. Terus angkatan sebelum kami itu 6 bulan. Kenapa kami mesti menunggu sampai
1 tahun 2026 Maret. Jadi kami mohon mungkin kebijakan Bapak, bagaimana kami berkumpul semua di sini mengadakan permintaan suara hati kami bahwa kami mohon permintaan itu 1 Maret adalah penetapan untuk NIP ya, untuk TMT-nya. Dan selanjutnya untuk SK kami, untuk kejelasan untuk kami P3K, kami mesti berstatus honor. Belum ada yang P3K, belum ada SN. Karena kita belum menerima SK. SK adalah pegangan kita sebagai P3K yang resmi. Jadi makanya Pak, kami masih memakai hitam putih. Belum kami berani memakai kopri Pak, walaupun hari ini tanggal 17. Karena kami komit, karena kami masih berstatus honor. Dan di sini teman-teman, di mana kalau yang saya dengar kemarin Pak, betul yang masih ada yang usia yang 1 tahun atau 2 tahun lagi untuk masa pensiun. Dan alhamdulillah saya dengar juga berita bahwa mereka sudah, maksudnya kalaupun mereka mendapat ini diberikan gaji dan pensiun. Saya belum tahu, karena itu selama ini yang kami dengar seperti teman-teman yang lain, kami dengar itu cuma dari TikTok Pak. Tidak ada yang sudah resmi. Jadi kami ngambang, mengapa kami mengadakan dan permintaan untuk hari ini kita adakan pertemuan, karena kami mau kepastian Pak. Kami mau kepastian. Kami semua mau kepastian apa sebenarnya kami diberikan, kapan kami diberikan haknya untuk menjadi P3 yang resmi. Karena kita sudah menjalani tes yang murni. Bagaimana teman-teman? Ya. Kami sudah menjalani tes dengan murni, kami lulus. Jadi kami mohon Pak, kebijakannya Bapak semua di sini sudah menghadiri. Semoga curahan hati kita semuanya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapat berkah semuanya. Dengan dikeluarkannya SK kita di 1 April. Ya teman-teman ya. Kita mohon. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mahlil. Kalau dari gayanya Bu Mahlil ini, Mahlil, Bapak Ibu semua, ya ada yang lain? Mungkin teman-teman, mohon maaf Pak, saya ini dari setiap perwakilan perkecamatan mungkin ada penyampaian Pak, mungkin bisa diberi waktu Pak. Usaha perkecamatan, tapi per instansi saja. 3 ya, ini kan ada dari pendidikan, kesehatan, sama yang teknis ya. Ada pertanyaan Pak? Ya, enggak apa-apa. Nah, terus sama yang punya masalah dengan masa lalunya, apa? Tempat kerjanya di mana? Enggak apa-apa, dicurahkan saja biar kita bisa mendeteksi. Atau kalau masih malu, enggak apa-apa, nanti bisa via WA atau apa, kabari kami, nanti kita bantu. Kan kita hadirkan teman-teman dari Snakertran, dan kami pun insya Allah akan, kalau perlu kita datangi tempat kerjanya Bapak Ibu semua. Oh kami di perusahaan ini, kami sudah stop, kita datangi Pak. Ini tanggung jawab moral lah, tanggung jawab moral kami lah. Atau kami sudah berhenti nih di instansi, apalagi milik pemerintah daerah, itu lebih mudah sekali kami. Kami bisa menekannya malah lebih daripada yang wajar lah. Ya, silakan yang lain, ya persilakan. Untuk teman-teman, untuk bapak-bapak yang hadir di depan ini karena telah memfasilitasi kita. Perkenalkan, saya Nur Habibi, Ketua Forum Tenaga Honor Kutai Kartanegara periode 2019-2029. Permasalahan kami khusus menangani masalah teknis, mungkin kami sudah terlalu banyak diberi janji-janji Pak, diberi janji-janji dari 10 tahun yang pemimpinan yang ada belum tersentuh oleh kami untuk diadakan perbaikan nasib dan pengangkatan. Dan mungkin yang hadir di sini mungkin rata-rata sudah usia di atas 45 tahun semua Pak. Betul. Jadi jujur Pak, kalau kami bersaing suruh-suruh menunggu dan menunggu Pak, paling diangkat tahun ini besok udah pensiun Pak.
Saya rasa keresahan kita sama semua, Bu ya. Jangan sampai, Pak, kami berharap menitip berat kepada bapak-bapak yang ada di sini atau ibu-ibu yang ada di sini. Jangan sampai harapan kami tinggal harapan aja, Pak. Kalau saya boleh kata honor mulai tahun 2003, Pak. Saya menyimak perkembangan teman-teman yang ada di sini, jatuh bangunnya, nasib honor. Bahkan seangkatan seumur kami sudah memiliki jabatan tertentu, kami masih setia di honor, Pak. Jadi seperti yang diungkapkan Bapak tadi, APBD kita cukup, Pak. Kenapa tidak? Dan mohon maaf juga, Pak, untuk gaji kami honor ukar yang terendah sekabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Mohon, Pak, dipertimbangkan, dibijakin, Pak. Untuk zaman sekarang berapa kali devaluasi, berapa kali pergantian presiden, berapa kali, kami masih tetap saja khusus S1 itu gajinya 1,5 juta, Pak. 1,5 juta zaman sekarang dengan memiliki anak 2-3 orang cukup enggak? Sementara kita memiliki anggaran wow, Pak, melalui bapak-bapak yang ada di depan sini. Kami memikirkan harapan, Pak. Tolong dilihat nasib kami, Pak. Sudah sesuaikah gaji kami untuk saat sekarang ini? Jangan sampai kita dibilang kelaparan di lumbung padi, Pak. Gaji kita, anggaran kita, APBD kita fantastis, Pak. Tetapi untuk menggaji honornya, aduh, astagfirullahaladzim. Ini mungkin keluh kesah di antara sekian kami yang ada 6.000 bahkan 7.000 THL seukar. Untuk senior-senior saya sudah banyak yang tumbang. Nur Kasan sudah meninggal, Ali Roman udah mengundurkan diri karena tidak sanggup bertahan dalam situasi kayak gini. Nah, tetap dengan hati besar saya tetap bertahan memperjuangkan teman-teman yang ada di sini. Jadi keluh kesah mereka sama semua, Pak. Keluh kesah sama mereka semua. Bahkan kita boleh kata Kabupaten Induk seharusnya jadi percontohan, Pak. Untuk di Kuba, di Kutim, rata-rata mereka sudah di atas gaji 2 juta, Pak. Kami masih bertahan di 1,5 juta. Kalau mau dibilang loyalitas, kami tetap loyalitas, Pak. Bertahan walaupun dengan keadaan keterbatasan gaji. Dan jujur kami sudah berada di posisi terkurung waktu, ruang dan waktu, Pak. Mau cari kerja di tempat lain, usia tidak menunjang lagi, Pak. Otomatis kami tidak dipakai. Tapi melalui bapak-bapak dan ibu yang ada di sini, kami menitipkan harapan. Saya menyikapi pada teman-teman ibu tadi, tolong, Pak, harapan kami pada siapa lagi kami mengadu kalau bukan kepada bapak-bapak sekalian. Bahkan ini ada sebagian teman-teman karena sudah berharap dianggap P3K, Bu, yang bekerja di instansi swasta, mereka mengundurkan diri, bahkan dikena penalti dia. Misal kontraknya 1 tahun belum habis, dia akan mengundurkan diri, harus bayar. Nah, hal-hal kayak gitu tuh tolong menjadi pemikiran kita semua. P3K belum jelas, yang ada dilepas. Jangan sampai kita berasumsi mengharapkan punai di langit, merpati di tangan dilepas, Pak. Yang sudah menghidupi dia selama ini, akhirnya dia lepas karena berhak di P3K. Nah, sementara dari pusat regulasinya maju mundur. Jadi tolong, Pak, ini keluh kesah mewakili sebagian teman-teman kita yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara di 20 kecamatan. Ini saya luarkan melalui harapan mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di depan ini bisa mewakili kami menyampaikan aspirasi kami di pusat. Begitulah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Habibsa dan jurisprudensi beberapa daerah juga sudah tinggi, ya kita harus bisa menyamakan, minimal menyamakan. Saya sepakat tadi bilang Pak Nur, memang Bapak Ibu secara APBD bukan mampu secara APBD ya.
Makanya saya selalu benci dan marah ketika ada beberapa daerah itu yang sekolahannya tidak layak. Saya marah banget, Pak. Kenapa? Kita uang ada gitu loh. Dan silpa kita besar. Silpa besar gitu loh. Terus untuk apa kebanggaan kita uang banyak tapi tidak termanfaatkan gitu loh. Makanya saya minta juga input outputnya dari Bapak Ibu. Nah Pak, kritik saja kami Pak. DPR itu tidak becus kerjanya, tidak apa-apa. Kami sih ya, beneran, saya pribadi pun tidak akan marah Pak. Itu DPR gak ada gunanya, tidak masalah. Kami ini kan dipilih oleh masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak sesuai dengan harapannya, marahin saja. Jadi kalau anggota DPR tidak mampu, ya mundur aja jadi anggota DPR ya. Kan itu Bapak Ibu ya. Kalau tidak mampu dikritik, dihina, dimaki, mundur. Banyak yang mau jadi yang lainnya. Itu risiko jabatan. Cuma Bapak Ibu juga harusnya mengkritik juga harus ada solusinya. Jadi ketika marah, kasih solusinya, bagusnya begini loh Pak, Bu, bagusnya begini. Jadi clear ya. Ada yang lain? Saya persilakan. Atau yang punya masalah? Tapi jangan masalah pribadi. Masalah pribadi saya juga punya masalah pribadi. Dan kesehatan. Ada yang lain kan? Kalau tidak ada, pertanyaan ada? Tidak apa-apa Bapak Ibu, santai aja. Ini mohon maaf juga nih, nggak bisa kita siapkan makanan ini. Nanti kita buka puasa bersama aja di masjid ya. Izin pimpinan Oh ya, bisa ikut menambahkan. wah ini alumni. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati. Kami berbicara atas nama Pembina Forum Tenaga Honor Pimpinan. Nama saya Eko Hananda. Saya ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada beberapa hal yang mungkin kami ingin membantu penyampaian rekan-rekan terkait apa yang disampaikan oleh Bung Habibie tadi, Ketua Forum FTHK. Apa yang disampaikan rekan-rekan yang ada di sini sebenarnya ini aspirasi yang sudah lama pimpinan. Nah, sehingga kami menyikapi perlu adanya ketegasan, adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Terkait anggaran yang tadi pimpinan sampaikan, kita cukup besar anggarannya. Kenapa hari ini kita tidak jemput bola? Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Contoh, kita mengutip beberapa pimpinan yang lalu dari zaman almarhum Pak Saukani, dari zaman beberapa pimpinan-pimpinan yang lalu, itu jemput bola pimpinan. Maksudnya jemput bola, ada komunikasi eksekutif legislatif untuk berkomunikasi dengan kementerian. Jadi kita punya anggaran sekian, sehingga kita menyampaikan itu kepada pihak kementerian bahwa kita ingin ada lobby-lobby lah, seperti mungkin pimpinan lebih paham lah perkara itu. Nah ini yang kita maksudkan. Kita punya kuota sekian, kita jumlah THL sekian, jumlah dari kawan-kawan pendidik yang honor sekian, kita punya anggarannya sekian. Nah ini kita ada lobby yang mungkin di sana yang membuka keran. Nah keran ini yang kita cari, kita inginkan. Nah sehingga hari ini kawan-kawan tadi seperti disampaikan Bung Habibie tadi udah bertahun-tahun honor, tapi nggak ada penyelesaian di daerah kita. Apakah pimpinan kita dalam tanda kutip di sini bupatinya atau mungkin teman-teman di legislatif sebelumnya tidak ada mengarah ke sana pembicaraannya, hanya mentoknya di gedung ini saja. Setelah keluar dari gedung ini selesai, tidak ada pembicaraan lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, kita inginnya ada tindak lanjut estafetnya pembicaraan ini, sehingga ada komunikasi yang baik antara teman-teman di pemerintah pusat maupun yang di sini. Nah, ini yang kita maksudkan, sehingga kawan-kawan ini semuanya clear, tidak ada lagi permasalahan tentang tuntutan-tuntutan. Apa yang disampaikan tadi, pengunduran sampai tahun 2006 misalkan. Nah, jelas mencederai kawan-kawan, walaupun kita paham itu kebijakan pusat. Tetapi ada komunikasi terkhusus. Karena kita menyangkut IKN dan segala macam, kita punya anggaran yang lebih, ada lobby-lobby pembicaraan-pembicaraan. Kalau memang pemerintah pusat menginginkan 2006, ya silahkan mungkin untuk daerah lain. Tapi daerah kita dananya ada, uangnya ada, kemudian kita punya lobby-lobby, ya kan? Nah ini yang kita inginkan itu. Nah, seperti disampaikan Bung Habibie tadi, beberapa daerah Kabupaten Bontang, Samarinda, Merak dan segala macam, bahkan Mahmud itu naik Pak sudah. Gajinya udah naik. Kita di jalan di tempat dari zaman berapa sampai sekarang naiknya hanya sedikit-sedikit aja.
Nah, ini yang kita maksudkan bahwa kita hanya membantu saja menyampaikan aspirasi kawan-kawan, karena sampai hari ini kami di SK Forum Honor masih sebagai pembina Forum Honor. Jadi kami membantu menyampaikan saja. Saya pikir itu pimpinan, mohon maaf atas penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta seperti itu karena ini bisa jauh-jauh lah Pak Eko dan teman-teman bercerita. Di Pariaman itu tetangga saya itu 16 tahun Pak, honorer. Ketika tes kalah dengan anak-anak muda yang baru masuk. Kan ini kan ketidakadilan begitu loh. Nah, tapi kalau itu diambil alih oleh daerah, kita bisa memetakan mana sih, kenapa? Karena kalau di pusat itu dia bukan lihat daripada kearifan lokal, tapi daripada hasil tes yang terjadi di hari itu, begitu loh. Ternyata apa? Nggak boleh Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, keterkaitan pengangkatan dan pembayaran gajinya itu. Maksudnya kami kemarin itu dengan Pak Daman itu ke Jakarta, biar tidak ada, karena saya 2 kali ya menemani menemani P3K ini sampai selesai itu, pasti nggak tepat waktu. Yang tidak ada masalah saja tuh lewat 3 bulan, yang nggak ada masalah lewat 6 bulan, kan gaduh lagi gitu loh. Gaduhnya apa? Kaitkan dengan politik, kaitkan dengan kemampuan, dikaitkan lagi dengan ini nggak ada niatan pemerintah daerah, DPRD, semuanya jadi masalah. Ternyata apa? Sampai hari itu pemerintah pusat pun tidak melepaskan kebijakan itu. Nah, itu makanya saya kemarin beberapa hari itu lihat di TV demonya luar biasa di mana-mana. Saya senang. Kenapa? Ini kalau menjadi skala nasional, saya rasa Pak Presiden dan lainnya pun akan mikir ketika akan menunda itu. Minimal ada solusi lah, atau dikembalikan ke daerah. Kalau daerah mampu, daerah mana? Kalau kayak NTT mungkin nggak mampu, oke. Tapi kalau untuk Ukar, Utim itu kaya kok. Nah, kita pada tahapan regulasi ya. Tapi Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami nanti komunikasi juga ke Pak Rahmadi, ke Sekretaris Dinas Pendidikan, ke Disnaker dan yang lainnya. Coba sekali lagi kita jalan-jalan ke pusat lah. Kita koordinasi ke sana gitu. Kenapa bilang jalan-jalan, Pak? Karena kalau kami juga berharap terlalu besar, menjanjikan Bapak Ibu juga yang luar biasa, hasilnya tidak sesuai, kami lagi yang jadi bahan olok-olokan. Saya terbuka saja gitu. Makanya kenapa saya bilang di awal tadi, kami sudah biasa dicaci maki. Walaupun kadang-kadang bukan salahnya di kami. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan ini ada solusi terbaik. Ada solusi terbaik. Yang pertama minimal, ya kita ada buat kesepakatan bersama lah. Kita buat nota keberatan lah ke pemerintah pusat terhadap seperti ini gitu. Nah, ada yang lain tambahan? Silakan. Tidak ada ya? Wah. Silakan. Kami Pak ingin menyampaikan sedikit saja Pak, karena THL yang saya dengar dari tahun-tahun sebelumnya itu mendapatkan THR Pak. Sedangkan kami buruh yang honor 1 peser pun belum pernah dapat Pak THR. Jadi kami mohon dengan Bapak Ketua, kami minta tolonglah kami diberi juga THR Pak. Bukan ya untuk tahun ini lah Pak. Karena dari tahun-tahun yang kemarin-kemarin Pak, Pak Ambo pernah ngomong waktu itu Pak, tidak pernah mendapatkan THR sama sekali kan Pak, dari tahun sebelumnya sampai sekarang. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ini masukan luar biasa. Nanti saya mau diskusi ya dalam waktu dekat lah. Kami pengen ngobrol sama Dinas Pendidikan sama UPT ya. Karena ini kan kebijakan lokal. Kami ngobrol ini kebijakan lokal. Artinya ya harusnya ada kearifan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan ya. Coba kita carikan solusi lagi. Kita lagi ngobrol juga. Yang lain? Nama? Kebetulan saya dari SD nomor 14 Wajanan. Di mana di sini saya masih sebagai honor Bapak. Kebetulan honor saya ini baru sekitar hampir mau jalan 20 tahun. Di mana di sini saya sangat sedih sekali Bapak.
dengan kejadian yang terjadi untuk kami, di mana begitu banyak drama yang terjadi, mulai dari pendaftaran untuk P3K. Begitu kami sudah mendaftar untuk P3K, begitu banyak yang harus kami lalui, Pak. Setelah itu di ujung-ujung ini lagi kami bagaimana menanti hasil kelulusan kami dari yang P3K, baik teknis, guru, itu tertunda lagi, Bapak. Setelah mengikuti itu, kami bersabar. Yang instansi-instansi lain sudah mengumumkan pengumumannya secepatnya. Kami yang dari Dinas Pendidikan juga ditunda lagi, Bapak. Drama yang kedua itu. Kemudian berlanjut lagi, Bapak. Kami mengalami semua yang P3K, mengalami drama yang ketiga. Kami ingin sekali, Bapak, di ujung-ujung ini kami sudah bisa mendapatkan SK. Ternyata masih ditunda lagi. Ya kan, teman-teman? Gimana? Kita sepakat. Secepatnya SK-nya kalau bisa harus dikeluarkan. Sepakat tidak, teman-teman? Kemudian, Bapak, sebagai honor, saya ingin menyuarakan bila kami terangkat, kalau bisa untuk insentif, kalau bisa Bapak, permohonan dari kamu, kalau bisa itu dinaikkan untuk honor-honor yang di belakang, lebih ditingkatkan lagi untuk kesejahteraannya melalui insentifnya. Saya kira itu aja, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Itu bagian dari para perjalanan hidup. Saya aja nggak nyangka Bapak Ibu jadi anggota DPR itu 3 kali, nggak nyangka juga sebenarnya. Tapi ya mau ditolak, kepilih lagi gitu. Oke, nah ini sudah banyak kita dengarkan ya. Yang pasti Bapak Ibu ketika ada kendala di masing-masing keterkaitan masalah tadi, bilang orang, oh kami ini sudah honornya gajinya sampai bulan Juli, kabari kami instansi mana, jadi bisa kita langsung carikan solusinya. Atau ibaratnya nih Bapak Ibu, kami sudah bukan berhenti nih di pekerjaan swasta, bisa dibantu tidak? Insya Allah kita bantu, kita dampingi. Minimal sampai dapat SK, Bapak Ibu tetap mendapatkan pekerjaan itu. Kan begitu ya Bapak Ibu. Kalau nggak berani ngomong di hari ini, nggak apa-apa. Nanti kopi darat atau via WA saja. Ya, jadi kita bantulah. Insya Allah kita dampingi Bapak Ibu. Ini tanggung jawab moral, 3.000 lebih loh. Luar biasa banyaknya. Kan begitu ya Pak Habibie ya. Saya juga baru tahu, saya pikir tadi itu ya 1000-an saja, ternyata 3.000. Ya, 3.700 itu. Bukan kalau berdoa saja itu langsung terkabul itu Pak. Kalau bilang guru agama saya itu 40 orang itu langsung terkabul, apalagi 3.000 lebih itu. Kali 3, 6.000 sudah itu Pak. Saya nggak apa-apa lah, bismillah. Mungkin ya, kalau yang lain nanti bisa saling komunikasi saja. Ini ada beberapa hal nih Pak Ramadi, Pak Sekretaris dan teman-teman dari Dirnaker. Yang pertama keterkaitan memang ya problematika masalah SK. SK itu yang mundur-mundur terus. Nah, nanti Pak Ramadi bantu jelaskan. Sambil nanti kita cari waktu, kita ke Jakarta, coba mencarikan seperti bilang Pak Eko tadi itu, ya saya akan mengajak juga lah Pak Bupati atau minimal Sekda mendampingi supaya bisa menarik daripada proses ini. Kalau ini bisa ditarik, insya Allah kita tidak akan menjadi problematika seperti ini begitu. Nah, berkaitan SK, terus masalah gaji honor yang memang betul juga Pak terendah tahun 2000. Nah itu nanti ini sudah 2020. Gak apa-apa. Nanti kita panggil juga BRIN Pak. Karena ini kan kajian kan di BRIN juga itu. Ya di BRIN bagian hukum kita panggil semua lah. Dasarnya apa sih kalau sampai terendah gitu loh. Nah itu sampai nanti kita juga sudah kirim ke beberapa daerah itu. Terus aja sih ya. Kalau kenaikan insentif ini kurang lebih sama Bu ya. Ya saya percayakan Pak Rahmadi untuk membantu kita mencarikan solusi yang terbaik lah. Silakan Pak Rahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawan P3K. Yang saya hormati Ketua Komisi 4, pimpinan rapat dan rekan-rekan sekalian OPD Dinas Pendidikan, Transmigrasi dan kawan-kawan P3K yang saya hormati. Selamat untuk menjalankan ibadah puasa dulu, bulan puasa kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dapat berkumpul, mudah-mudahan kita dapat solusinya. Dan saya infokan ada berita terbaru bahwa CPNS itu tidak ada ya. CPNS itu diangkat terbitnya SK-nya akan di bulan Juni 2025 ini. Dan P3K 1 Oktober 2025 terbaru infonya. 2025. Kalau bisa Pak di April ini Pak. Ya, jadi gini. Ya. Kami di KPSDM ini hanya menerima dari informasi dari pusat ya, PKN dan Menpan. Jadi kita tidak bisa apa yang disampaikan oleh ketua tadi bahwa rencana bahwa Pak Andi sudah ke Jakarta melaksanakan itu untuk daerah saja, tetapi tidak bisa karena regulasi lah. Nah untuk itu mungkin bisa dimaklumi oleh kawan-kawan sekalian. Yang jelas P3K ini tetap yang sudah lulus itu, yang sudah lulus pasti diangkat, tetapi waktunya aja yang kita belum tahu lagi. Tapi tadi informasi terbaru adalah bulan Oktober 2025. Ya, kami memahami kawan-kawan sekalian, emang sudah lama yang kita tunggu adalah menjadi P3K. Nah, untuk itu kami hanya bisa membantu. Tetap kami pressing, usulkan ada surat yang kita usulkan ke Menpan maupun PKN, tetapi tetap ditanggapi oleh PKN dan Menpan. Itu kebetulan hari ini baru dijawabnya nih pakai WA, yaitu 1 Oktober 2025. Jadi bukan 2026. Kami mengharapkan, memang kami usulkan tetap April itu sudah ada SK-nya. Kami tetap mengusulkan, sahabat tahu ada kebijakan dari pusat sana nanti. Kami secepatnya akan memberitahukan, menggambarkan para kawan-kawan dan mencetaknya. Kalau perlu kita antar ke OPD masing-masing. Ya, doakan saja. Ini sebagai kabit pengadaannya, ini tetap berusaha laporkan terus setiap saat kepada saya untuk bisa, dan saya berangkat sana untuk ke kantor, ke WKN, ke Menpan untuk mempreser itu. Karena apa? Saya tahu dan paham dengan keadaan Bapak Ibu semua. Saya juga merasakan, saya pernah honor saya Pak. Pernah honor saya 7 tahun honornya. Nah, tahun 80 saya sudah honor. 84 sudah honor saya. Saya diangkat pegawai tahun 2000. 84 saya honor, 90 honor terus. Jadi saya merasakan, saya gaji cuma 175 dulu, 175.000. Ya. Jadi saya memahami, saya juga pernah honor, dan apa yang ada di lubuk hati kawan-kawan itu adalah kami juga tetap berdoa, berusaha semaksimal mungkin untuk kawan-kawan semua.
Mungkin ini saja Pak Andi, tambahan saya mungkin dari Dinas Pendidikan nanti. Saya sampaikan juga Pak Andi masalah kenaikan gaji saya itu mungkin BPKB kita undang-undang supaya bisa memutuskan ada beberapa bitis, ada beberapa kemampuan keuangan daerah itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmadi ya. Ini kan ya harus kita syukuri Bapak Ibu ya. Artinya ini dari bulan Maret 2026 naik ke bulan Oktober. Ya sampai tahun nanti kita demo lagi kan naik lagi begitu kan. Jadi harus semua disyukuri kan ya. Itu sebenarnya berdoa Pak. Ya. Pak Rahmadi 7 tahun jadi honor. Saya aja nggak ngerasakan honor saja, sedih juga begitu loh. Saya merasakan honor ya Bapak Ibu. Nah itu ya sambil kita juga nanti coba mencarikan solusi ya. Kami masih berusaha lah, saya sepakat dengan Pak Eko tadi itu. Kita berusaha supaya proses ini dikembalikan ke daerah saja nih. Ke daerah gitu. Nah, terus keterkaitan Pak Rahmadi, saya kalau untuk menaikkan gaji honorer, ya terutama yang guru sama kesehatan, saya 1000% setuju. Kenapa Pak Rahmadi? Tidak usah bercerita lagi masalah histori dan lainnya. Ini kepentingan masalahnya. Kita ini bagaimana anak bangsa mau pintar kalau gurunya tidak sejahtera. Saya merasakan, saya dari kampung, saya dari desa begitu loh. Jadi saya merasakan sekolah itu susah. Nah, cuma satu catatan juga paling penting. Ini harus jadi masukan. Saya mau nanti ngobrol juga sama mau ketemu sama kepala Bank BPD, Pak. Saya masih ingat dulu yang 630 kalau tidak salah, P3K saya urusin sampai selesai itu. Saya bilang, Bapak Ibu, nanti setelah SK dapat, bisakah SK ini ya betah di rumah begitu nah? Ternyata faktanya tidak. Jalan-jalan juga SK-nya ini Pak. Sekolah juga barang itu begitu loh. Beneran. Mohon maaf, saya berbicara apa adanya. Kita mengaca pada negara-negara maju Bapak Ibu. Kalau ditanya kebutuhan, tidak ada habisnya kebutuhan kita. Ya, apalagi berbicara kebutuhan konsumtif. Pak, saya telusuri sampai itu, saya buat kajian, saya telusuri setelah anak-anak. Ternyata apa? Ada beli mobil baru. Beneran? Ada yang beneran, saya memahami karakteristik masyarakat kita lah. Mungkin pengen juga menikmati hidup itu. Cuma Bapak Ibu mengganggu stabilitas kehidupan. Kenapa? Bapak Ibu tidak akan fokus lagi. Kenapa? Ada tuntutan lain, bukan hanya ngajar aja. Tapi apa? Cari angsuran. Nah, ini apa kebagi lagi? Loh iya, saya terbuka saja nih Pak, beneran. Saya orangnya apa adanya. Supaya apa? Kita membuka diri lah. Ya, harapan saya ya Bapak Ibu, ya kalau memang harus disekolahkan barang ini, jangan terlalu lama sekolahnya begitu loh. Artinya pinjamannya itu jangan juga menghabiskan seluruhnya. Jadi kalau gaji itu 4 juta, 5 juta, kita diterima cuma 600, sisanya ke bank kan begitu. Janganlah Bapak Ibu ya. Itu permintaan saya nih. Kita akan berjuang habis-habisan loh di sini. Cuma kalau bisa jangan dulu sekolah deh. Ya pinter dulu SKT di rumah begitu nah. Ya itu. Nah ini sudah ada kemajuan lah 1 Oktober. Nah, terus kenaikan honorer gaji itu dalam waktu dekat lah akan kita undang semua, BPKD, BRIN, bagian hukum semuanya. Ketika ini saya sampaikan di depan ini, ketika secara regulasi boleh, bisa, kita akan upayakan semaksimal mungkin bisa. Makanya nanti Pak Eko, Pak Habibie, ketika kita rapatkan masalah kenaikan gaji ini, saya ingin semuanya hadir. Sampaikan secara utuh, bukan secara kemauan. Ya, tapi secara utuh, artinya regulasi, dasarnya semua begitu loh. Karena bagi saya kalau gaji guru, kesehatan dan lain-lainnya 1000% Pak. Ketika bisa apply tapi kita besar.
Kalau ada yang bilang nanti membebani Pemkab Kukar, itu penjahat itu. Beneran. Silpa kita, Pak, Bapak Ibu, di Kukar itu miliaran. Beneran. Banyak uang sisa itu, banyak. Lebih baik berikan, kecuali ya kita memberikan gaji ini kepada honorer yang tidak pernah turun. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Ada banyak juga kadang datang ke kantor absen pulang. Nah, itu juga harus kita identifikasi tuh. Nggak apa-apa, sebarkan saja gitu lah. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang lain saya sepakat, ya. Gitu. Selanjutnya, Pak pimpinan, sebelum ke Pak Joko menambahkan. Oh ya, silakan Pak Eko. Malah kalau nanti ke Pak Joko clear, karena tinggal di-stick aja, buru-buru aja. Nah ini penyakit masuk terkait tenis tadi, kawan-kawan tenis. Ke Pak Rahmadi, Pak. Ini kawan-kawan tadi ada yang menyampaikan izin Pak Rahmadi. Untuk R3 ini kapasitas kelanjutannya kayak apa nih, kawan-kawan R3? Nah, ini R3, ini mohon informasinya aja, karena yang sudah dinyatakan lulus kan ada yang lulus apa namanya itu? Yang R3 antar waktu yang R3. Nah ini kita ingin kejelasan kawan-kawan R3, apakah sidang ini di tiga apa? Mungkin Pak Rahmadi bisa bantu menyampaikan. Saya pikir itu Pak Rahmadi, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Baik, ada datanya nih Pak Eko. R3 itu sudah yang ada di Kutai Kartanegara ketiga. Permisi Pak Ketua. Nanti mungkin begini, saya yang akan menjelaskan yang sudah apa yang terjadi P3K yang R3 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Pak Eko ya. Izin Pak Eko, untuk kawan-kawan yang memang status R2, R3 tanpa R, itu dari pemerintah sudah bersurat. Tanda tangan Bupati, sudah bersurat ke Kementerian, ke BKN, tembusan ke DPR RI dengan ini Presiden RI. Nah itu kami sudah bersurat tanggal 18 Februari 2025. Sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemenpan dan BKN. Itu aja Pak. Terima kasih. Kalau misalkan kawan-kawan di R3 ini kejelasan maksudnya gini Pak pimpinan, apakah memang tetap menunggu atau memang sudah ada kata-kata akhirnya lah, di bahasa orang Jawa itu di stop di bahasa orang Jawa. Nah ini kayak apa nih kira-kira nih? Izin Pak Eko. Kalau masalah R2 R3 status mereka kan tetap THL nih. Berdasarkan Kemendagri mereka sudah melalui seleksi kompetensi dan otomatis mereka tetap dianggarkan pengkajiannya. Untuk status mereka kan masih dalam database nih, tinggal mengisi formasi kosong, formasi lebih lah. Dari Kukar kan ada 5.776, pendaftar tahap 1 4.200 itu. Masih ada sisa slot untuk kawan-kawan R2 R3 untuk mengisi itu Pak. Ya baik, terima kasih Pak Kabid. Mudah-mudahan Netam sehat seberatan. Terima kasih. Izin Pak Ketua. Ya, silakan. Ada yang mau saya tanyakan. Yang saya hormati Bapak-bapak yang ada di depan. Salam sehat selalu Pak. Semoga di ibadah puasa ini makin berkah, makin berlimpah untuk kita semuanya. Rekan-rekan guru yang saya hormati, kemudian kesehatan dan pertanian. Izin saya mau bertanya. Untuk penggajian itu kan kemarin selaku guru yang ikut P3K atau yang honor itu kan cuma sampai di bulan Maret. Sedangkan seandainya SK itu nanti keluar di Oktober, penggajian sisanya dari mana itu ya Kak? Mungkin itu aja. Yang lainnya, ya kan Bapak Ibu, masalahnya yang saya tahu kemarin cuma sampai Maret, penganggarannya dari mana? Sedangkan kemarin sudah ada informasi bahwa stop dulu kan? Mungkin itu aja kurang lebih. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Nambahi ya? Ya, nambahi. Singkat padat. Keluh kesah hampir sebagian guru-guru THS, Pak. Gaji guru-guru THS ini pada umumnya tidak seragam, Pak. Tidak seragam, karena besar gaji itu berdasarkan masa jam kerja dia. Kasihan mereka. Jadi mendengar keluhan dari mereka.